Halo teman-teman, bersama saya lagi di sebuah podcast bertema book sharing bersama suara celepuk Hut Hut Hut. Iya, nama saya Za. Ini adalah episode kedua dari buku yang akan saya share ya, berjudul How Starbucks Saved My Life. A Son of Privilege Learns to Live Like Everyone Else, oleh Michael Gatsgill ya. Uh, Jika Anda sedang tidak bisa tidur, bosan dengan video-video tutorial, video-video lucu, video-video serem, atau jika Anda sedang dalam kendaraan, dalam perjalanan ke kantor atau pulang dari kantor, dalam kereta komuter, manyun sendirian di workshop, warkop, sedang menunggu seorang yang nggak kunjung datang, silakan nikmati podcast book sharing saya ini ya. Oke, enjoy. Oke, dalam episode kedua ini, ya di podcast kedua ini, saya akan men-sharing mulai bab pertama ya. Bab pertama di buku How Starbucks Saved My Life. Judul babnya yaitu From Drinking Lattes to Serving Them Up. Ya. Dari sekedar minum latte, sekarang melayani gitulah, melayani kopi gitu ya. Oke, jadi di bab satu ini diceritakan tuh latar belakang si Michael ini ya, si penulis ini bertemu dengan seorang seorang wanita keturunan Afrika Amerikan ya, Afro Amerikan. Di situ dia sebagai supervisor atau general store manager ya, store manager di Starbucks dekat tempat tinggal si Michael ini. Dan pertemuan mereka itu tidak disengaja sebenarnya ya. Oke, jadi nanti di bab satu ini akan diceritakan tentang pertemuan tidak sengaja ini yang nantinya akan mengubah hidup si Michael ini ya, sesuai dengan judul bukunya, A Son of Privilege Learns to Live Like Everyone Else. Jadi dari keluarga yang sangat berada gitu ya, mencoba hidup atau belajar hidup seperti orang dari rata-rata orang gitu ya, orang biasa seperti orang biasa gitu. Oke, jadi ceritanya seperti apa? Jadi latar belakang dulu nih, siapa itu Michael Gatsgill ya. Di episode pertama sudah saya ceritakan ya sedikit berdasarkan cover buku di belakang ya, cover buku belakang itu Michael pada saat menulis ini dia di umur 50s ya, 50-an, yang mana dia dipecat atau di kick out atau di PHK secara sepihak oleh company-nya. Company-nya yaitu JWT, Advertising Company ya. Saat itu JWT atau JWT or J. Walter Thompson Company itu salah satu apa namanya company advertising company yang the largest in the world gitu ya. Jadi itu latar belakang si Michael ini. Dia adalah mantan pegawai atau pimpinan. Dia jabatannya itu apa ini, kreatif director di J. Walter Thompson Advertising. Ya, pada saat itu ya tentu apa namanya dia sukses banget ya di karirnya ya. Seperti diceritakan sebelumnya, di apa namanya bekerja di company seperti ini menjanjikan sebuah salary yang tinggi ya. Disebutkan six figure salary atau uh, salary 6 digit dia dalam dolar ya. Jadi 6 digit itu berapa tuh? 1 juta dolar ya. 1 million dollars, 1 juta dolar. Ada, jadi dari 100 ribu sampai $1 juta lah. Ini sejuta 6 digit deh gitu. Selain karir ya, dan alumnus
Dia juga punya keluarga yang bahagia. Si Michael ini dia punya istri dan 4 orang anak, ya. Dan mereka sudah dewasa, diceritakan di sini. Anak-anaknya sudah mulai besar, dan diceritakan juga si Michael ini senang melihat, sudah bersiap-siap, apa namanya, melihat kenyataan nanti ditinggalkan anak-anaknya keluar dari rumah karena mereka sudah bersiap untuk mandiri gitu ya, karena sudah gede-gede. Jadi semuanya sudah sempurna. Tempat tinggal juga oke, rumahnya besar, big house ya. Nah, sampai pada suatu saat si Michael ini um, akhirnya di PHK ya oleh perusahaannya, J. Walter Thompson Company, sebuah a largest advertising company in the world gitu. Um, dan semuanya berasa hancur ya karena pada saat itu dia masih tentu masih punya tanggungan ya, anak-anak, istrinya, terus juga rumah, dan mungkin apa namanya, mempertahankan lifestyle-nya pada saat itu ya, which is orang tajir gitu ya, orang yang sudah berpendapatan 6 digit ke atas, kemudian tahu-tahu di PHK gitu ya. Jadi ya, di antara kebingungannya, sebagai pengangguran dia tuh iseng-iseng lah suka ke Starbucks gitu, sekedar minum latte sendirian gitu ya. Sampai pada suatu saat dia itu nggak sadar di sebuah Starbucks dekat rumah dia, di nanti alamatnya ada sih di buku itu ya, tertulis di sebuah di Manhattan kalau nggak salah ya, atau Lexington gitu, di corner Lexington Corner, jalan Lexington Corner gitu. Dia bertemu dengan um, seorang wanita keturunan Afro Amerika ya, which is yang mana dia sebagai store manager di Starbucks itu gitu. Nah, pertemuan ini nggak sengaja karena si Michael itu sebenarnya hanya pengen minum-minum kopi saja di situ gitu loh. Sementara dia nggak menyadari ternyata di Starbucks itu dia sedang ada open house, atau open recruitment untuk karyawan di situ, pegawai di situ ya. Jadi saat dia duduk menikmati kopi latenya, dia dihampiri seorang wanita, ya, wanita yang tadi itu namanya Crystal. Terus ditawarin sama disapa, kemudian ditawarin atau ditanya sama si Crystal ini, do you want a job gitu dia bilang. Uh, nah tentu si Michael ini kaget ya awalnya, kaget banget karena diceritakan di buku, seumur hidupnya dia nggak pernah ditawarin kerjaan gitu. Job selalu over, so he was always been offered gitu, selalu ditawarin kerjaan lah. Maksudnya kerjaan selalu inilah, selalu mendatangi dia. Jadi di sini dia benar-benar apa namanya, seperti something, sesuatu yang diidam-idamkan atau sesuatu yang di-expect come true gitu. Dari dia cari kerjaan lagi, tiba-tiba ditawarin sebuah apa kerjaan dari si Crystal ini, store manager. Tapi tentu dia mikir lagi karena uh, kan dari seorang petinggi ya, seorang kreatif director di perusahaan ternama ditawarin kerjaan di Starbucks gitu loh, di Starbucks, which is serving atau retail ya, perusahaan retail minuman gitu loh. Akhirnya, tapi karena dia mikir apa namanya, dia mikir latar belakang, bahwa masih banyak kebutuhan ini itu, akhirnya
dia terima tuh apa namanya tawaran kerjaan dari si Crystal ini. Ya, dia bilang, oke, I want this job, gitu. I want this job. Nah, akhirnya eh ya mulailah apa namanya operan rekrutmen itu dari mengisi formulir-formulir administratif seperti biasa, kemudian wawancara singkat dengan Crystal ya. Yang mana si Michael ini menganggap Crystal ini seorang penyelamat buat dia. Jadi this is where the story begin ya, how Starbucks saved my life gitu. Iya, jadi keunikan dari buku ini ya, sementara dia si Michael ini masih apa namanya ngobrol-ngobrol short interview sama Crystal, pikirannya melayang-layang ke belakang gitu ya, flashback ke masa lalu, di mana diceritakan di buku, diceritakan oleh dia masa kecil si Michael ini. Ya pada saat itu ayahnya pada saat itu ulang tahun dia ke 10 atau 12 gitu ya. Gue lupa. Ceritakan si ibunya ini ibunya ini ingin si Michael ini belajar piano gitu, les piano gitu. Jadi bapaknya mengaminkan, dia membelikan sebuah piano yang gede, grand piano gitu, grand acoustic piano gitu, yang ukurannya huge, digambarkan it's a huge grand piano gitu, yang apa namanya, yang menimbulkan masalah yaitu pada saat piano itu datang gitu ke rumah, susah banget untuk dimasukkan ke rumah, terutama pada saat dinaikin ke atas ya, ke atas rumah dia gitu. Rumahnya kan bertingkat gitu ya. Nah, saking apa namanya, saking seriusnya si bapak ini, si bapaknya Michael ini, sampai dia menyewa sebuah kren untuk mengangkut atau memindahkan pianonya ke atas gitu. Nah, inilah betapa apa namanya, betapa dia mengcompare atau mulai melayang-layang pikirannya dan membanding-bandingkan how his life ya, how was his life dulu, gimana hidupnya dulu dengan kehidupan dia sekarang yang sangat apa namanya, yang jatuh gitu loh, dari pimpinan sebuah perusahaan yang besar ya, lalu di PHK dan jobless gitu, nggak ada kerjaan sama sekali. Nah, akhirnya pikirannya melayang-layang ke masa lalu dan dia mengcompare, membandingkan masalah dulu dengan sekarang. Ya, oke. Jadi terus singkat cerita, em, sebenarnya dia apa namanya? Dia punya karir yang gemilang itu tidak gratis juga ya. Diceritakan di buku, karir yang gemilang yang dia raih, si Michael raih ini, ada konsekuensi yang harus dia bayar, yaitu kehilangan waktu dengan keluarganya yang dia sangat-sangat sayangkan. Jadi diceritakan di buku bahwa dia sangat nyesel banget bahwa waktu-waktu bersama keluarga, dari anaknya kecil-kecil sampai anak sudah gede sampai dia di PHK, baru menyadari bahwa selama ini ternyata dia sudah apa namanya, sudah membuang-buang waktunya, uh, miss the time gitu, miss the moment with the children gitu. Dia nggak bisa menyaksikan langsung anak-anaknya tumbuh gitu. Bahkan suatu saat ya, pada suatu saat pernah di apa namanya, di malam Natal, di hari Natal itu, si Michael ini sedang merayakan Natal bersama anak-anaknya, bersama keluarganya, di pagi Natal, pada saat mereka mau buka hadiah ya, yang sudah disiapkan untuk anak-anaknya. Kemudian mendadak atau dadakan dia dapat telepon dari klien, telepon dari apa namanya, dari perusahaan, dan mendapat klien yang apa namanya, yang ingin servisnya, yang ingin jasanya sangat urgent gitu, pada hari
pada hari itu juga gitu. Dan si Michael ini ya uh, tanpa pikir panjang langsung terima gitu, karena yang dia pikirkan adalah ya dia bekerja totalitas gitu. Dan ya inilah yang satu hal yang membuat dia sukses ya di kantornya gitu selama kurang lebih 25 tahun dia mengabdi di JWT uh, Company gitu, JWT Company ya. Jadi diceritakan di buku bahwa dia menyadari itu pada saat di PHK itu. Dia menyesali hal-hal yang telah dia lewatkan dengan anak-anaknya, yang mana anaknya sekarang udah pada gede-gede ya. Diceritakan di situ 4 anaknya sudah beranjak dewasa, dan dia sekarang bersiap-siap untuk merelakan anak-anaknya nanti apa namanya tinggal sendiri atau meninggalkan rumah gitu, leave home untuk hidup sendiri gitu ya. Kemudian uh, diceritakan juga di buku sebuah jadi ceritanya memang agak random sih ya di sini ya, nggak runut. Tapi kalau baca bukunya langsung sih bisa relate to each other ya. Dan jadi tadi seperti perkenalan dengan si Crystal, kemudian tahu-tahu dia flashback ke masa lalu, kemudian uh, cerita karir yang gemilang, cerita tentang penyesalan dia dengan apa namanya karena telah kehilangan waktu-waktu bersama keluarganya. Nah, setelah itu diceritakan kronologi nih, apa namanya, suatu pagi kronologi pada saat dia di PHK. Ya, jadi um, ada satu orang eksekutif, senior eksekutif, namanya Linda, perempuan. Jadi awalnya tuh si Linda itu adalah anak buah si Michael sendiri ya. Jadi Michael itu mentor dari si Linda pada saat Linda ini masih newcomer di situ. Jadi uh, Linda itu dia juga lulusan Yale juga. Jadi masih satu alumni sama si Michael ini. Makanya Michael Michael tuh selalu merekomendasi si Linda itu apa ya di situ disebut sebagai uh, wanita yang apa ya, wanita yang cepat performanya gitu, pokoknya yang bagus lah ya. Sampai si Linda itu overlap atau menyelip karir si Michael. Jadi Michael itu masih apa namanya, masih kreatif director ya. Sedangkan si Linda ini udah menjadi senior senior eksekutif gitu. Nah, pada satu hari si Linda ini invite mengundang si Michael atau mengajak si Michael ini untuk breakfast gitu. Nah, untuk breakfast, morning breakfast dengan Linda gitu. Nah, um, Michael sudah tahu bahwa ini kabar yang nggak baik kayaknya deh. Ya, dia merasa karena sebuah morning breakfast itu biasanya, apalagi private gitu berdua, itu biasanya mereka akan membahas hal-hal yang mengkhawatirkan gitulah. Pokoknya this is not a good news, dia bilang gitu. Dia merasa gitu si Michael itu. Dan ternyata memang betul. Jadi di morning breakfast itu si Linda itu bilang bilang ke Michael, we have to let you go Michael gitu. Jadi si Michael ini ya bercampur-campur rasanya ya. Maksudnya dia udah mentorin si Linda ini, tapi sepertinya apa ya, dia begitu begitu tega gitu, begitu banget uh, apa namanya menjadi orang yang mengeksekusi gitu. We have to let you go Michael lah gitu. Tapi ya anyway, ini adalah sebuah apa ya, kata Michael, ini adalah sebuah keniscayaan ya. Karena di dalam di internal perusahaan itu juga
mereka butuh orang-orang atau mereka suka dengan orang-orang yang masih muda dan energik ya, nah, performanya bagus gitu. Sedangkan Michael sudah di apa namanya di usia 50-an ya. Dan mungkin apa namanya perusahaan memikirkan untuk regenerasi atau semacamnya gitu ya. Akhirnya ya si Michael ini mau nggak mau di PHK gitu loh ya. Walaupun tentu apa si Linda itu menawarkan rekomendasi surat rekomendasi, dia bilang I will do anything to help you gitu with the best recommendation that I can provide gitu sih di buku gitu ya, intinya. Jadi ya well decision is made ya, sudah dibuat keputusannya. Akhirnya mulai saat itu si Michael uh, jobless, nggak punya kerjaan. Akhirnya ya itu tadi relate ke cerita sebelumnya, dia mulai apa keluar masuk ke Starbucks sekedar minum-minum, minum kopi ya. Disitulah apa namanya terjadi pertemuan yang tidak diduga-duga dengan si Crystal yang disebut sebagai penyelamat gitu. Oke, ada sebuah cerita menarik tentang Crystal ya. Kenapa si Michael itu apa namanya menerima tawaran itu juga ya, merelakan karena dia flashback ke masa lalu juga. Pada saat itu ada seorang ART, asisten rumah tangga mereka, si keluarga Michael ini, namanya Nana. Dia juga keturunan Afro Amerika ya, tapi sudah dianggap seperti ibunya sendiri, sosok ibu buat si Michael, karena Michael ini adalah anak sematawayang dari bapak sama ibunya itu ya, dan ayahnya sibuk ya, ibunya juga mungkin sibuk juga gitu ya. Jadi dia selalu menghabiskan waktu dengan si Nana ini. Nana digambarkan seorang ART yang apa sudah uh, berumur ya, atau namanya udah ya sudah inilah sudah berusia lumayan senja lah ya, tapi nggak manula banget sih ya. Artinya apa tuh, dia sudah menganggap si Nana itu kayak sosok ibunya sendiri gitu. Nah, dia relate kan ke si Crystal itu. Crystal kan juga apa namanya keturunan Afro Amerika ya, which is warm gitu. Dan um, ada satu pemikiran atau apa pikiran yang aneh, bahwa uh, kok bisa ya si Crystal itu menawari dia apa namanya kerjaan, sementara di mindsetnya bahwa orang Afrika apalagi perempuan itu selalu memandang orang kulit putih yang sudah tua itu sebagai musuh biasanya gitu, itu mindsetnya. Tapi apa namanya di kesempatan ini dia kagum juga dengan Crystal, karena kok dia bisa ya apa namanya menghilangkan, nggak punya mindset seperti itu gitu. Bahkan dia nawarin si Michael itu sebuah kerjaan di Starbucks gitu. Nah, di sinilah Michael sebenarnya merasa apa namanya this is the kilas baliknya gitu. This is the time gitu, the timing that dia apa merasa berterima kasih banget pada saat dia butuh. Ada kontradiksi atau ada apa namanya ironi mindset di pikirannya, tapi apa namanya si Crystal ini enggak apa namanya tidak berpikir seperti yang dia pikirkan gitu. Jadi oh, she's amazing gitu, uh, dia pikir Crystal ini seorang yang amazing, seperti sosok Nana, sosok ART yang dianggapnya sebagai ibunya sendiri ya gitu loh. Dan um, diceritakan di buku sih Nana itu pada akhirnya
juga diberhentikan sama keluarganya karena makin tua, si Nano makin tua, makin ya makin lemah lah ya, makin nggak bisa mobile dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu karena rumahnya kan 2 lantai ya, atau 3 lantai lah, pokoknya lebih dari 1 lantai sih. Jadi menurut orang tuanya si Nana itu sudah tidak fit lagi dan diganti. Gantinya diceritakan di buku itu seorang imigran dari Latvia atau mana dia, pokoknya di daerah-daerah Rusia gitu. Dan dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi seorang imigran yang masuk Amerika kemudian menjadi ART dan ya kerja di keluarga gitu ya, mungkin uh, sambil belajar kali ya. Ya namanya juga imigran ya. Oke. Em, di bab 1 ini juga diceritakan uh, betapa si Michael itu mengalami sebuah apa kehancuran ya, sebuah kemunduran ya, sebuah uh, ya mungkin tragedi in life ya. Em, karena pada suatu saat dia cerita apa namanya, pada kunjungan ke dokter langganannya si dokter Cohen. Dokter dokter Cohen ini menyarankan si Michael untuk tes MRI ya, di saraf, dan dia merekomendasikan seorang dokter bernama dokter Lolani gitu, yang mana uh, apa namanya, si Michael juga sudah merasa hal yang tidak uh, baik ya, sudah merasakan firasat yang kurang baik karena nggak seperti biasanya si dokter Cohen ini apa namanya menyuruh dia untuk tes MRI gitu. Si apa namanya si dokter memang sebelumnya sih dokter Cohen ini dari diagnosanya uh, dia bilang apa namanya, berdasarkan keluhan si Michael sendiri. Si Michael kan dia mengeluh katanya selalu ada buzzing di telinga dalamnya gitu. Lalu si dokter Cohen itu menyarankan dia untuk tes MRI di apa namanya, di bagian saraf ya, dan direkomendasikan ke dokter Lolani namanya. Nah, dari hasil MRI ini ternyata si dokter Cohen itu apa namanya, em, menyimpulkan atau mendiagnosa bahwa si Michael ini punya tumor tumor jinak, namanya akustik neuroma kalau nggak salah, namanya akustik neuroma, yaitu tumor jinak di bagian otak mana ya, otak kecil atau di dekat telinga gitulah gitu. Dan dokter Cohen ini menyarankan untuk operasi, sebenarnya operasi mengangkat ini yang technically ya disebut operasi otak juga ya sebenarnya. Nah, disinilah si Michael itu merasa lebih down lagi karena apa namanya, sudah dinyatakan mempunyai tumor di otak gitu loh. So ya begitulah bertubi-tubi cobaan dia ya, begitu downnya sehingga pada saat dia bertemu dengan si Crystal ini di apa namanya, di Starbucks ini, dia menyebut bahwa si Crystal she is apa namanya, save my life gitu, save your life, jadi penyelamat hidupnya gitu. Um, diceritakan juga di bab pertama ini bahwa si Michael ini ternyata dia punya istri kedua namanya Susan, dan mereka sudah punya satu anak namanya Jonathan, ya Jonathan, umurnya masih kecil. Nah, disinilah si Michael ngerasa bahwa dia masih perlu untuk bekerja gitu, dia masih ingin apa namanya, ingin menghasilkan sesuatu gitu untuk menghidupi anaknya
dari Susan ini gitu. Nah, ceritanya itu cerita ketemunya dia dengan Susan itu ya. Jadi pada saat dia di PHK, pada saat dia di PHK itu kan dia untang-lantung ya, jobless gitu kan. Nah, akhirnya di rumah jadi kayak apa gitu, pengangguran kan gak enak. Jadi dia tuh suka pergi ke gym. Dia pergi ke gym. Nah, di situ dia ketemu dengan Susan gitu. Nah, diceritakan di buku, ketemunya juga ketemu apa namanya, pertemuan mereka di gym juga agak unik ya. Jadi di sebuah ruang yoga ya, di ruangan yoga itu si Michael sedang posisi yoga lah di apa namanya, di karpet gitu ya, di ruangan. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke situ. Dia nggak sadar kalau ada Michael di situ, kalau ada orang di situ. Dia apa namanya, nangis gitu, nangis nangis. Pokoknya apa ya, ya kalau ada perempuan terus nangis nangis gitu kan, uh, sebagai laki-laki kan mungkin apa namanya, ada empati ya. Terus dia nanya gitu ke Susan, kenapa gitu kan. Nah, lalu ya disitulah terus si Susan itu curhat ya, curhat ke si Michael ini. Nah, kemudian lama kelamaan dari situ mereka lebih sering ketemu di gym itu, sampai akhirnya mereka mereka nikah gitu. Tapi istrinya si Michael ini nggak ngerti, nggak tahu gitu loh kalau apa namanya, kalau si Michael itu nikah sama Susan dan apa namanya, punya anak gitu lah. Sampai satu saat eh, ketahuan lah ya, ya kan. Si si apa namanya, si istrinya Michael yang pertama ini tahu kalau si Michael itu punya istri lagi dan punya anak gitu. Akhirnya digugat lah, eh, cerai gitu sama istrinya si Michael ini. Nah, akhirnya ya itulah penderitaan yang apa namanya, dia si Michael ini dapat ya. Udah kehilangan kerjaan, kemudian digugat cerai sama istri, kemudian apa namanya, ya nggak punya pendapatan tuh ya. Apa namanya, harus harus nyewa apartemen sendiri gitu. Ah, ya gitu. Jadi itu salah satu apa namanya, salah satu eh, hal yang diceritakan si Michael di bab satu ini gitu. Iya, oke, jadi seperti itu ya, bab kira-kira apa namanya, isi dari bab satu di buku How Starbucks Saved My Life, A Son of Privilege Learns to Live Like Everyone Else by Michael Getschil ya. Bab satu berjudul From Drinking Lattes to Serving Them Up ya. Eh, di episode kedua nanti, di episode ketiga nanti, saya akan share lagi bab kedua dari How Starbucks Saved My Life, dari buku Starbucks Saved My Life. Bab kedua nanti judulnya apa ya? Ini saya buka dulu ya. Saya nggak hafal juga sih. Bab kedua ini berjudul mana nih? Reality Shock, Reality Shock. Nah, nanti kita ketemu lagi di episode ketiga nanti di bab kedua, Reality Shock, How Starbucks Saved My Life. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai podcast book sharing session ini. Kita ketemu lagi di episode ketiga. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Goodbye.